Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Albabila dengan NDM 123703039 akan kembali melaksanakan tugas elektronika dasar mengenai multi-scroll sprout chaotic menggunakan LT Spice. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rifki akan melaksanakan tugas multi-scroll sprout chaotic menggunakan LT Spice. Di sini yang pertama-tama dibutuhkan adalah kita cari dulu opam sebanyak 6 buah. Opam sebanyak 6 buah. Di mana opamsnya sendiri ini kita menggunakan yang umum yaitu LT1057. LT1057 sebentar. 1057. 1057 ini kita memerlukan 6 1 2 3. Nah, sekarang menyiapkan beberapa komponen lagi yaitu dip dengan pin 8 pin. Ini kita siapkan dulu. Ini membutuhkan 3. Ini sebenarnya saya mau rubah nanti jadi U1, U2, dan U3 karena kebetulan tadi ini lebih dulu opamsnya jadi ini tidak dirubah. Nah, selanjutnya ini setelah ini kita rapihkan saja sebenarnya biar sejajar gitu antara dua opams dengan pinnya, dengan dip pinnya ini biar sejajar dan rapih serta mudah untuk merangkainya. Ya, setelah seperti ini kita akan langsung saja untuk menambahkan kapasitor pada tiap-tiap X, Y, dan Z pada tiap-tiap titik. Tambahkan kapasitor yang nantinya kapasitor ini bernilainya adalah 1N seperti itu. Tambahkan juga ini tuh membutuhkan 13 resistor. Di sini 1 2 3 4 dan 5-nya ke sana. Sebenarnya ini bisa dipercepat saja untuk mengefisienkan waktu dan ruang dari memori ya. Rifki percepat saja ini supaya lebih efisien dan efektif. Oh iya, ini malah masuk 14. Oke, setelah ini tinggal ditambahkan crown pada tiap bagiannya. Pada pin 2, 4, dan 6 ini selalu diberikan crown ya. Selanjutnya juga ini tambahkan ground pada tiap-tiap opams nanti. Pada tiap-tiap opamsnya itu, pada opamsnya itu ditambahkan crown. Jadi ada 6 crown pada tiap 5 pada tiap rangkaiannya. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan adalah komponen baterai, di mana baterainya ini sendiri terdiri dari PSCC dan PE. Kita membutuhkan 2. Di sini kita taruh di sini dan taruh di sana. Seperti ini. Ini nanti tegangannya kita akan rubah-rubah. Selanjutnya kita akan membentuk inputan dari masing-masing opamps itu sendiri. Dari masing-masing opamps itu sendiri membuat input, di mana di sini inputnya output terlebih dahulu. Outputnya di sini PX yang nanti dihubungkan di sini PX, terus di sini juga bersama kapasitor juga PX. Nah, nanti di sini kita akan membuat inputan di rangkaian PX ini sendiri. Inputnya yaitu minus PX, ini menunjukkan arah saja sebenarnya. Minus PX, kita pilih input, dan input yang satu lagi itu namanya PYPZ. PYPZ.
sambungkan ke resistor. Nah, setelahnya kita juga membutuhkan inputan lain buat rangkaian ini, tapi buat rangkaian PY bagian Y-nya kita butuhkan di sini outputnya PY, maaf, outputnya adalah PY di sini, ya, sini juga PY, dan di sini minus PX dan PY sebagai output karena ada tiga output pada bagian PY ini sendiri, ada tiga input, maaf, ada tiga input pada bagian PY sendiri, ada minus PX inputnya disambungkan pada resistor 7, ada minus PY, ada PY sebagai inputnya, dan ada minus PX minus PZ sebagai inputnya, minus PX PZ. Nah, selanjutnya Rifki percepat saja ini untuk penambahan input dan outputnya sendiri. Ini PX yang pada bagian PZ-nya juga ditambahkan pada bagian, nah di sana sebelah resistor ini juga ditambahkan supaya menghasilkan output yang diinginkan. Kita geserkan terlebih dahulu supaya lebih rapi dan rasanya lebih mudah membaca rangkaiannya. Baik, ini sudah. Kita akan langsung saja setelah ini. Nah, ini penambahan input pada bagian pin dip pinnya ini sendiri. Tambahkan input, tambahkan nilai. Nah, ini tambahkan output juga dari pinnya. Dan selanjutnya ini tinggal dirangkai saja. Ini sudah jadi karena dipercepat ya tadi sebenarnya. Tinggal merangkai satu komponen dengan komponen lain ini dirangkaikan seperti biasanya agar semuanya tersambung dengan rapi, dan tentunya penempatan rangkaian ini harus selalu tepat gitu. Nah, ini juga nilai-nilainya itu diganti. Nilai R-nya, resistornya, kapasitornya, juga tegangan-tegangannya diganti sesuai dengan teori perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Ada 100K, 1K, terus juga 100K, ada yang pada bagian Z-nya itu ada 33,33K seperti itu. Jadi ini nilai-nilainya dirubah. Sebaiknya ini dipercepat juga untuk mengosongkan ruang. Nah, ini Rifki percepat saja. Ini tinggal disambungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, tadi Rifki sebenarnya sudah membuat rangkaian ini, dirangkain karena terlalu lama, jadi Rifki percepat saja, tidak sempat di video. Jadi ini rangkaian yang sudah jadinya. Ini merupakan rangkaian multi-scroll spot chaotic, dan kita akan melihat bagaimana grafik yang ditampilkan atau nilai perpaduan antara PX-PY, antara PX-PZ, antara PY-PX, antara PY-PZ itu. Nanti kita akan melihat bagaimana grafik yang dihasilkannya. Sebelumnya itu kita harus menyimpan dulu file ini. Kita harus simpan dulu, dan kita satukan dengan file dari AD633JT supaya bisa diincludekan. Kita simpan dulu, kita save. Nah, ini sudah tersave. Selanjutnya kita akan satukan. Nah, ini merupakan outputnya, output dari rangkaian yang telah dibuat. Ini menghasilkan grafik untuk PX. Ini seiring berjalannya waktu nanti akan terus memanjang ke sana karena ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ini untuk PX kita akan memperbesar. Nah, ini untuk PX kita akan perbesar lagi. Nah, ini grafik untuk PX. Kita lihat juga untuk grafik PY.
Nah, PY yang biru ini lebih kecil ya namun daripada X. Selanjutnya kita akan melihat PZ. Nah, PZ yang merah sudah terlihat. Baik, setelah ini Ripki langsung saja merunning, tapi tadi karena ada sedikit permasalahan jadi merunningnya langsung, memvideonya langsung dari sini. Nah, ini untuk bagian X ya, dan Z ini outputnya seperti ini. Yang X itu yang warna hijau, ya yang warna biru, dan Z yang warna merah. Ini untuk PX-nya, PX terhadap PY-nya kita akan buat di sini. Kita akan melihat bagaimana grafik yang dihasilkannya. Nah, tinggal rubah saja menjadi PPX di sini ya. PPX terhadap PPY. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oh, yang bawahnya juga ternyata ikut berubah ya. Ternyata ikut berubah. Tapi tidak apa-apa, walaupun sebenarnya ini tidak sempurna. Tapi hal ini cukup membuktikan teorinya seperti itu. Dan di sini nanti ada penambahan ya waktunya seiring jalannya waktu. Ini atasnya 12 volt, bawahnya minus 12 volt seperti itu. Ini kita akan rubah bagaimana P terhadap PZ dan lain sebagainya. Kita tambahkan plot di sini untuk mengetahui bagaimana. Nah, ini tambahkan yang baru. Ini PX, oh iya. Ini PX. Yang kemudian ini akan ditambahkan lagi. Nah, ini untuk PX-nya seperti ini ketika di view ya. Seperti ini, sangat indah sekali sebenarnya ini. Dan ini memiliki titik puncak. Ini semakin ke sana kerapatannya semakin rapat banget. Ini sesuai dengan teori. Dari sana ini tuh di angka minus sekian. Untuk PX kita akan melihat untuk PY-nya seperti apa. Tambahkan plot di sini. Klik pada PY-nya seperti apa. Ini kita ganti terhadap waktu saja dulu, time. Nah, ini sudah berubah terhadap waktu. Kita akan melihat di sini hasilnya. Nah, ini untuk PY. Kita akan memview juga bagian PY. Kita akan melihat hasil yang dihasilkan ini untuk PY seperti ini. Dia rupanya lebih tinggi daripada nilai X ya. Ini di atas 0 desibel. Di atas 0 desibel ke sana, dan frekuensinya juga 1 mHz. Semakin sana semakin 1 mega ya. Itu seperti ini. Nah, untuk PY tadi. Sekarang PZ, bagaimana hasil atau grafik yang memang dihasilkan dari rangkaian ini. Untuk PZ kita akan melihat ya di sini ya. Nah, sudah keluar untuk PZ. Kita akan memview lagi bagaimana hasilnya untuk PZ. Nah, ini untuk grafik PZ. Ini berada di angka minus 30 sekian ya. Minus 20 sekian lah ini. Sementara itu. Nah, sekian yang dapat Ripki sampaikan. Terima kasih.